Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah, kula panjenengan sedaya ditakdir kalian Allah Ta'ala dikumpulaken datang setunggalipun tempat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inggih menika musala Darul Abdullah wonten Desa Ngadirejo, dalam rangka kita melaksanakan rangkaian daripada safari Maulid hari ke-34 dalam keadaan sehat wa afiyah zahir wa batin, alhamdulillah. Dan semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, Allahumma amin. Dan semoga hal ini yang kita lakukan malam ini di hari juga yang istimewa, yaitu malam Jumat, yang mana Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Abdul Qadir mengatakan amal kita, perbuatan kita disampaikan kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk rangkaian malam ke-34 daripada safari Maulid ini benar-benar menjadikan bahagia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau benar-benar mencintai kita semuanya, insyaallah, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah, insyaallah, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sedikit saya akan bercerita berkenaan safari Maulid khususnya di Desa Ngadirejo. Saya ada permintaan khusus memang kepada para pengurus untuk Desa Ngadirejo ini jangan sampai kosong. Saya ada permintaan khusus kepada para pengurus safari Maulid untuk Desa Ngadirejo ini jangan sampai kosong. Kenapa? Karena di tahun pertama memang Ngadirejo tidak ada, betul-betul nggih. Baru tahun kedua ada di Balungkuri kalau tidak salah. Balungkuri pun sempat goyang. Hasil alhamdulillah atas izin Allah tetap terselenggara. Dan malam ini di tahun ketiga daripada rangkaian safari Maulid, kita tetap bisa melaksanakan di Mushola Abdullah. Dan tahun depan saya ada harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ngadirejo tetap diadakan pembacaan kitab Polisin Duturor dalam rangka safari Maulid, insyaallah, Allahumma amin. Kenapa? Nah, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Ketika lewat daerah sini saya selalu menengok ke arah sebelah sana. Sebenarnya ada perempatan ini, saya menengok sebelah sana. Saya bercerita sama Kang Ali daripada di majelis Ar-Rutbatul Aliyah, kula pingin ngomong tenaken majelis niku mlebet mriko. Tidak tahu saya daerah mana itu. Perempatan Lambang itu arah ke, kalau dari Madiun arah ke kanan masuk sana. Tapi Allah Ta'ala takdirnya ke sini. Ya tidak tahu. Ada apa? Ya saya tidak tahu. Cuma saya pingin gitu. Pingin di Ngadirejo ini tetap ada rangkaian safari Maulid. Dan saya juga ada harapan, permohonan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diijabah, diberikan kelembutan hati daripada orang-orang Ngadirejo, sehingga ada keinginan untuk menyambut daripada keinginan saya ini. Ijabah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan, Allah jadikan lembut daripada hati para orang-orang Ngadirejo untuk menyambut keinginan saya ini. Jadi tidak repot-repot untuk cari tempat, karena tahun ini juga agak repot mencari tempat. Walhasil daripada salah satu jamaah sholawat Umi, ya Kang sudah Pak Nono, Pak Suparno, Pak Suwarno, ipar daripada Kang Anom. Ini kan betul seperti aku lo jelas nih mau nonton rokok. Kesannya udah telas. Ngolor waktu nih. Ipar daripada Kang Suroto. Ya ini akhirnya beliau berkenan untuk mengadakan safari tahun ini. Untuk tahun depan ya Allahu a'lam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kok di dalam rangkaian safari Maulid ini mungkin ada pertanyaan?
Maulid kan banyak. Ada Maulid Tiba, ada Burda, ada Barzanji, ada Syaraful Anam, ada Adya Ulami dan lain sebagainya, termasuk Simtud Duror ini. Kenapa kok dipilih daripada Maulid Simtud Duror? Jawabannya cuma satu, perintah daripada guru saya. Perintah daripada guru saya. Akan tetapi di situ ternyata banyak kebaikan yang ketika kita melaksanakan daripada perintah guru, insya Allah ada banyak kebaikan yang akan kita jumpai, yang akan kita temui. Ketika kita melanggar, akan banyak keburukan yang akan kita jumpai. Termasuk dulu yang pernah saya sampaikan, dawuh daripada Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Shahibul Maulid Simtud Duror. Barang siapa yang melazimkan menjadikan kitab maulidku ini sebagai wirid, maka akan tampak di dalam dirinya sir Al-Habib Sayyidil Wujud Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan futuh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kitab maulid ini juga sebagai wirid, bacaan yang dilazimkan dibaca setiap hari. Futuh itu apa? Orang yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan wasilah kitab maulid Simtud Duror. Bahkan yang ketiga, ini belum pernah saya sampaikan. Banyak orang mengatakan bahwa kitab maulid Simtud Duror ini sebagai kabar gembira bagi orang yang hidup di akhir zaman seperti kita saat ini. Kenapa? Karena ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jelas kalah dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu gemar melaksanakan sholat. Orang-orang terdahulu gemar melaksanakan wirid-wirid. Orang-orang terdahulu gemar membaca Al-Quran. Akan tetapi orang zaman sekarang sangat sedikit. Diakui atau tidak, senang atau tidak, silahkan dikoreksi pribadi masing-masing. Akan tetapi dengan hadirnya kitab maulid Simtud Duror ini bisa menutupi kekurangan kita yang kita kalah jauh dengan orang-orang terdahulu. Mereka yang menduduki makom-makom di sisi Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, insya Allah dengan kitab maulid ini akan menutupi kekurangan kita yang kita tidak begitu hobi qiyamul lail, yang kita tidak begitu hobi berat untuk melaksanakan wirid dan lain sebagainya. Baca Quran pun juga berat. Nah, dengan adanya kitab maulid ini, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan akan menambal daripada kekurangan-kekurangan orang zaman sekarang. Kenapa? Karena ini merupakan untaian syair cinta daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Shahibul Maulid Simtud Duror kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam manaqibnya, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ketika saya menulis kitab maulid ini, Allah bukakan pintu-pintu untuk berhubungan langsung dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, ketika beliau menulis untaian-untaian daripada manaqibnya Sayyidil Wujud, Allah bukakan pintu-pintu, bukan hanya satu pintu, banyak pintu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhubungan langsung dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi salah satu sebab kitab maulid ini memiliki kedudukan yang tinggi. Secara pribadi saya, ketika guru saya mengatakan, sekarang antum waktunya baca kitab maulid Simtud Duror. Saya dulu kitab maulid yang saya lazimkan mulai saya SD kecil, setiap malam Jumat di Kota Malang, di Desa Polowijen, saya membaca kitab maulid Tiba. Bahkan ketika saya pindah di Tamrin, Jalan Tamrin, saya setiap hari Sabtu baca maulid dengan anak-anak kecil. Yang saya baca adalah kitab maulid Tiba. Bahkan di sana yang terkenal adalah kitab Tibaan, akan tetapi yang dibaca Simtud Duror. Kok bisa? Karena waktu itu guru saya sudah mengatakan, sekarang antum waktunya baca Simtud Duror. Saya tidak tahu waktu itu. Dan saya tidak bisa membaca Simtud Duror, itu saya tidak bisa. Akan tetapi suatu ketika saya silaturahim kepada beliau di Kota Malang, waktu itu hari Ahad, saya akan sudah pamit kepada beliau untuk pulang. Terus beliau mengirimkan pesan melalui SMS yang beliau bertanya, antum pulangnya jam berapa?
Kalau antum pulangnya nanti malam atau dini hari, antum sempatkan hadir di Musola Ledok. Musola Ledok ini di Embong Arab, di Kota Malang. Karena di situ ketika hari Ahad dibacakan kitab Maulid Simduduror yang dipimpin oleh beliau Al-Habib Haji bin Ali bin Hasan Al-Kaf dan sahibnya Al-Habib Akil bin Muhammad bin Akil. Al-Habib Akil bin Ali bin Akil. Waktu itu saya datang, akan tetapi terlambat. Kemudian jamaah sudah penuh, akan tetapi beliau melihat saya hadir, akhirnya beliau melambaikan tangannya menandakan saya diperintah untuk masuk. Walhasil saya masuk, suruh depan, duduk di depan para habaib sepuh-sepuh di sana. Redek waktu itu saya. Khawatirnya satu apa? Disuruh baca. Loh, saya tidak bisa suruh baca, bingung. Akan tetapi ketika saya ikut perintah daripada beliau, saya duduk di depan, saya ikuti rangkaian pembacaan kitab Maulid Simduduror dari awal sampai akhir. Saya terkesima satu hal. Apa? Ketika membaca selesai daripada fasal dan fasal ada satu sholawat. Allahumma sholli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Di situ pikiran saya gumun. Gumunnya apa? Satu musola penuh. Ini tidak ada yang diem, baca semua, suaranya kompak. Kok iso ya kayak gini? Kok bisa ya? Saya perhatikan itu. Mereka dari mulai anak kecil, bahkan di situ kan hadir anak kecil juga banyak. Anak kecil juga banyak ada. Itu ikut membaca ketika antara selesai fasal dengan fasal. Dan mohon maaf saya potong dulu cerita ini dengan kegiatan safari maulid kita, yang mana rangkaian safari ini sudah ditata mulai qasidah tawasul, syailah, kemudian khobiri, kemudian dilanjutkan ya Robi Soli terus sampai akhir. Tadi sore saya mendengarkan, saya perhatikan, sebenarnya sudah lama tapi saya perhatikan tadi sore. Anak saya yang perempuan dua, Fatimah sama Khadijah, itu kur baca bareng khobiri. Saya gumun sampai. Biasanya dulu sebelum dia hadir safari maulid, anak saya yang dinyanyikan losdol. Loh iya bener, yang dinyanyikan losdol. Anak saya Fatimah sampai joget TikTok, di HP-nya di download TikTok. Mumet saya. Loh iya mumet saya. Nah, akan tetapi tadi sore loh, anak saya berdua kur. Yang Khadijah bilang Hobili, karena dia nggak bisa R. Kalau nggak percaya nanti dia suruh bilang R, nggak bisa. Mesti Hobili L. Sampai nih, Insya Allah. Saya berkata kepada diri saya dan saya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita semuanya diberikan rasa senang, rasa cinta dengan hal-hal yang kebaikan semacam ini, termasuk maulid semacam ini. Bahkan ada seorang ulama mengatakan kalau anak kecil sudah senang dengan maulid, pondasinya ini kuat. Senang dengan maulid, pondasinya ini kuat. Jauh melenceng, pasti akan kembali. Buktinya siapa? Saya. Saya mulai dari kecil, saya ingat ketika malam Jumat baca tiba, hadir saya mesti. Kalau tidak hadir, gebungi saya sama ibu saya. Malam Jumat tidak datang, misalnya tempatnya jauh, dekatnya sungai, ada namanya Pak Juari. Kalau di sana malam Jumat, kalau tebaan di sana, anak kecil arasan tidak mau datang. Kenapa? Disuguh telong. Dibanding Cak Juari, pas panas kayak telong. Gak tahu nanti di sini kasih telong apa. Jangan sampai males ya. Jadi datangnya kita karena makanan. Tidak harus semacam itu. Akan tetapi ya itu tadi, ketika anak-anak kita, generasi muda kita sudah senang dengan yang namanya maulid, insya Allah tidak nutup kemungkinan di dalam hatinya ada rasa ditanam oleh Allah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semuanya adalah sumber daripada kebaikan, sumber daripada kebaikan. Sering saya bacakan kalau tidak percaya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Di sumber segera. Ketika ada rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang ini akan mudah dengan ringan
dengan senang menjalankan sunnah-sunnah daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada cerita tadi, anak-anak kecil semua. Dan ini mohon maaf, Al Habib Agil bin Ali bin Agil ini yang ngopeni majelis ini setiap minggu. Dan suatu ketika Allah berikan satu kenikmatan, ini loh. Orang-orang yang ngopeni majelis jangan khawatir, saya katakan di sini. Orang-orang khadimul majelis yang ngopeni majelis jangan khawatir miskin. Habib Agil tidak miskin, tambah kaya. Yang hadir banyak. Ya, minimal ini saya katakan setiap minggu minimal ini diberikan biskuit, kalau enggak susu yang 1 liter. Yang di toko sekarang lebih harganya ada yang 18, ada 17.000. Ini yang hadir orangnya, yang hadir kurang lebih 100. Nah kalau 17.000 sudah 1.700.000 setiap minggu loh, nggak main-main. Bahkan guru saya mengatakan nggak ada semalang ini orang yang hikmah kepada tamu lebih baik daripada Habib Agil. Karena kalau datang ke sana wajib makan. Kalau tidak makan sampai dikatakan kepada saya pernah, antum tidak makan haram. Pernah dengar sampai terlalu kenyang makan. Habis makan di tempatnya Habib Hadi, tidak tahu di acara apa hall atau apa. Kemudian di tempatnya Habib Agil suruh makan lagi. Tidak makan haram. Nah, suatu ketika beliau ini ketika memberikan hidangan untuk orang yang hadir di majelis maulid ini, ada undian di satu supermarket. Di satu supermarket. Hadiah utamanya adalah mobil. Dan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau kalau belanjanya di supermarket tersebut. Beli apa, biskuit, susu atau apa untuk kepentingan maulid ini, beliau belanja di supermarket tersebut. Atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, beliau ini menang. Menang apa? Mobil itu tadi. Nah, main mobil, dapat mobil ya. Nah, suatu ketika waktu saya datang ke Kota Malang, beliau ini mau ngambil. Nah, saya kasih cerita sama guru saya. Tadi siang Habib Agil datang ke kantornya. Saya bayangkan beliau itu sudah ketawa. Karena Masya Allah orang ini orang ikhlas. Ketika membuat sesuatu lelucon ini tidak ada orang yang marah, tidak ada orang yang sakit hati. Nah, ketika beliau ini datang ke kantornya ini dengan bawa tongkat, sebenarnya umurnya tidak terlalu tua, sama guru saya itu jauh di bawahnya 3 tahun kurang lebih, umurnya kurang lebih 70. Tapi kalau jalan sudah harus dipopong orang dua. Berbeda dengan guru saya yang usianya 73, beliau ke Malaysia pergi sendiri. Ke Madiun tidak mau dijemput. Bahkan pernah suatu ketika beliau itu minta naik bis. Nggak, anak naik bis saja. Waduh Beb, jangan kalau naik bis. Nanti dimana. Nah, walhasil ketika beliau datang ke kantornya supermarket ini tadi dengan bawa tongkat ini tadi, terus bertanya kepada salah satu pegawai dengan nunjuk mobilnya ini pakai tongkat ini. Ini siapa yang menang ya? Bukan pakai tangan, pakai tongkat gini. Ini siapa yang menang ini? Orangnya masuk ke kantor. Yang menang Pak Agil. Bukan Habib Agil, tapi dipanggil Pak Agil jadi. Pak Agil, rumahnya di Talun. Oh iya. Kantornya mana? Ini. Saya yang menang mobil ini. Saya yang menang mobil ini. Dan hasil ketika saya silaturahim kepada beliau mengatakan, "Ye, tukuin mobilku. Mobilku wis 3 iki. Gak cukup nek jane." Ya bayangkan, kok ini maulid aja mesti miskin. Oh, ini majelis tidak akan mungkin miskin. Tidak akan mungkin miskin. Nek usaha miskin bisa gitu kan. Kalau maulid tidak mungkin miskin. Waktu saya datang, tukuin mobilku. Mobilku wis 3, garasiku gak cukup. Anakku, aku siji, bojoku siji, anakku siji kata itu. Rada ungas berarti. Berapa Beb? Ya gak larang-larang 150. Uang semua. Ya gak apa-apa Beb godhong kata itu. Kamu dia marah itu. Nah, ketika itu ada tamu juga, ada tamu gak tahu Gus dari daerah Malang Selatan itu berniat membeli mobil ini. Ini cerita tentang Habib Agil. Saya kangen sama beliau karena pernah ingin mendatangkan beliau di Kota Madiun, tapi tidak hasil. Nah, ada Gus ini menawar mobilnya ini. Beb, kalau misalnya 100 bagaimana? Awas jawab Habib Agil.
rumah kamu becak. Lah, omongan-omongan seperti ini kan kasar gitu loh. Akan tetapi orang yang diajak ngobrol gitu, tidak sakit hati. Ini loh salah satunya tandanya orang ikhlas. Masya Allah gitu. Bahkan saya sendiri pernah mendapatkan satu peristiwa yang saya sangat kaget ketika awal datang ke musola Ledok untuk baca maulid. Guru saya tidak hadir karena akan mantu. Ya, guru saya tidak hadir. Ada salah seorang yang pernah berbeda pendapat dengan Habib Agil. Nah, orang ini tadi diundang oleh guru saya. Nah, Habib Agil tidak setuju. Nah, tidak saya ceritakan ini. Nah, ketika saya datang baru lepas sandal masuk, Habib Agil di pengimaman langsung berdiri sambil bawa tongkatnya bilang ke saya, "Iki muridnya, ayo gelut wani aku." Jadi, mau dicoba sama tongkat, lari saya keluar. Ayo, kene wani aku masih tua gini Pak. Saya sampai, ya Allah, ini ada apa gitu loh. Saya kaget sampai tidak berani masuk. Sampai orang-orang kumpul banyak, baru beliau memanggil saya gitu, masuk ya. Kemudian saya masuk. Kemudian besoknya saya cerita sama guru saya, "Beb, kemarin Habib Agil marah sama saya diajak berantem." Apa respon daripada guru saya? Tertawa tidak berhenti. Guru saya tertawa sampai tidak berhenti. Kemudian saya tanya masalahnya apa, kok sampai saya tidak tahu apa-apa ini, mau dipukul sama tongkat ini. Saya tidak tahu apa-apa. Akhirnya beliau cerita. Nah, sedikit cerita daripada saya ini, semoga kita bisa mengambil daripada hikmah dari cerita saya ini, terutama kita belajar berusaha untuk memperbaiki keadaan batiniah kita, keadaan zahir kita. Tidak semuanya kita bisa menjadi lurus baik terus, pasti ada kalanya kita akan turun. Yang sabar bisa jadi pemarah, yang pemarah bisa jadi sabar, yang santun bisa tidak santun. Nah, inilah keadaan kita naik turun semacam ini. Bagaimana kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keadaan kita ini selalu dijadikan lebih baik lagi, insyaallah. Allahumma amin. Nggih, sekedhik ingkang kula aturaken kathah lepat nyuwun agunge pangapunten zahir wa batin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan wau mawaddah hasanah saking beliau Habib Musli Fakhruddin Sutibi Salim. Mugi-mugi napa ingkang katuraken beliau saged nambah iman kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara salajengipun inggih menika doa ingkang badhe kalambahan kalian Bapak Soleman. Wekdal saha panggitan kaum aturaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun kula ndonga nuwun sewu wonten ing mriki musala Abdullah nyuwun sewu matur sanget rawuhipun Habib Hussein sekeluarga adalah sasatipun wonten mriki. Kula menewakilipun matur sanget mugi-mugi keluarga dari desa Ngatirjo khususipun mugi-mugi saged nindakaken nggih menika ngibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kanthi izin Allah nyuwun dhateng Habib lantaranipun kula nyuwun dhateng panjenengan mugi-mugi khususipun Ngatirjo kasun setunggal sedaya mugi-mugi saged nindakaken maos sholawat kanthi lantaranipun wawasan bacaan-bacaan kang wau sampun dipaos kalian Habib. Khususipun dumateng jamaah sedaya. Mugi-mugi anggenipun salat saged istiqomah gangsal wekdal saged dilampahi sedaya. Allahumma amin. Kula badhe ndonga mboten matur Habib kawula sampun dipun dongani, kula namung ndongaken mugi-mugi nggih
sedaya ingkang mriki khususipun Habib mugi-mugi dipun nindhiki Allah taala dipun paring kewarasan kenikmatan saged nindakaken nggih menika perjuanganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan wonten mriki amargi wonten Desa Ngadjo Habib lers ingkang panjang aturaken wau wonten mriki Ngadrejo niki sulit banget perjuangan agami nggih amargi napa dereng wonten ingkang nuntun nggih dereng wonten ingkang nuntun alhamdulillah panjenengan matur wau petah leres nggih leres mugi-mugi kanthi barokah nggih menika lantaranipun waosan sholawat nggih wau mugi-mugi sedaya keluarga wonten ing Desa Ngadrejo khususipun mugi-mugi saged pikantuk dayapun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menika saged kula aturaken amargi nggih kula nyuwun sewu Habib mboten wantun donga sak sampun panjenengan nggih kualat nggih. Wonten ing nyong panggung sakatahipun matur suwun saking kula khususipun keluarga Ngadrejo matur sanget atas rawuh panjang sedaya sak keluarga sak rombongan mugi-mugi pikantuk ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun katuraken agunging panuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara ingkang terakhir inggih punika panutup ananging